Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas operasi dan stabilitas sistem dengan judul Studi Daya Optimal dari Stasiun Pembangkit dan Biaya Total Bahan Bakar dengan Mempertimbangkan Rugi Daya. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Ayu Kusuma Dewi, Boy Priambodo, dan Fahri Setia Pradana. PPT ini memuat yaitu yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima penutup. Yang pertama pendahuluan, yaitu latar belakang pada makalah ini, yaitu kebutuhan energi listrik dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena adanya pertambahan penduduk dan meningkatnya kebutuhan listrik seperti komputer, printer, dan alat keperluan rumah tangga lainnya. Yang kedua yaitu stasiun pembangkit yang diletakkan jauh dari beban mengakibatkan perlunya dilakukan pengoptimalan biaya bahan bakar mengingat komponen biaya operasi terbesar adalah biaya bahan bakar. Sehingga biaya operasional ini disumbang 60% dari bahan bakar. Yang ketiga adalah dalam proses penyaluran energi listrik terdapat rugi-rugi daya yang harus diperhitungkan nilainya. Pada suatu pembangkitan tidak lepas dari namanya losses. Losses di sini terdapat pada sistem misal transmisi dan sistem distribusinya. Kemudian diperlukan strategi yang jitu dalam menjadwalkan pembangkitan untuk mengoptimalkan antara pemenuhan permintaan beban terhadap biaya operasi pembangkit yang minimum. Sehingga di sini diperlukan strategi yang jitu untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian, metode yang umumnya digunakan untuk menentukan pengoperasian pembangkit yang optimal dan ekonomis adalah metode Lagrange multiplier. Jadi, metode ini digunakan kebanyakan untuk mengoptimalkan suatu biaya bahan bakar pada suatu pembangkit. Oke, yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Bisa dilanjut Mas Bayu slide-nya. Nah, yang pertama dari tinjauan pustaka yaitu biaya total bahan bakar. Biaya total bahan bakar ini termasuk apa? Hal yang penting ya, hal yang penting untuk dijadikan dasar teori eh, karena studi ini eh, salah satu faktor utamanya yaitu berkaitan dengan biaya total bahan bakar. Biaya total bahan bakar ini umumnya dapat dirumuskan sebagai economic dispatch. Seperti itu, yang dimana harus dapat mendistribusikan beban pada sistem agar dapat mencapai biaya yang minimum sesuai dengan batasan-batasan yang terdapat pada sistem. Dan rumus yang kita gunakan pada biaya total bahan bakar ini yaitu HI dikali PI sama dengan alfa I ditambah beta I, PI ditambah gamma I dikali PI kuadrat. Yang dimana HI dikali PI itu merupakan input laju panas, kemudian PI itu daya keluaran, alfa, beta, gamma merupakan koefisien biaya operasi pembangkit, dan I itu jumlah pembangkitnya. Kemudian lanjut Mas Bayu. Kemudian rugi-rugi daya. Rugi-rugi daya ini bisa dibilang susut daya listrik yang merupakan daya yang hilang dalam transmisi penyaluran daya listrik. Ini biasanya itu kan ketika listrik dialirkan dari pembangkit ke
ke gardu induk, kemudian dari gardu induk ke trafo, dan itu biasanya banyak yang hilang dayanya dari pembangkit yang biasa disebut losses juga itu tadi yang sudah dijelaskan Mas Bayu. Kemudian rugi-rugi daya ini ada dua macam, yaitu rugi-rugi daya losses teknik dan rugi-rugi daya losses non teknik. Kalau non teknik itu biasanya seperti bencana alam yang mengakibatkan penyaluran daya listrik menjadi tidak normal atau tidak stabil. Sedangkan yang losses teknik itu biasanya kerusakan pada perangkat, pada gardu induk atau trafo distribusi. Kemudian rumusnya itu losses sama dengan 3 kali I kuadrat beban dikali R jaringan. Oke, lanjut Mas Bayu. Kemudian studi optimasi. Studi optimasi merupakan studi yang dimana untuk memaksimalkan besar nilai energi listrik yang dihasilkan dalam periode operasi tertentu. Nah, kemudian studi optimasi ini merupakan fungsi daya ketika pada pembangkit listrik yang sebelum disalurkan ke trafo distribusi seperti itu. Dan kemudian rumus dari studi optimasi ini epsilon I sampai N sama dengan 1, kemudian epsilon T kecil sampai T besar sama dengan 1 dikali E G I dikali T. Ya, rumusnya seperti itu. Kemudian lanjut Mas Bayu. Kemudian ada metode Lagrange. Metode untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Nilai minimum yang dibatasi oleh suatu kondisi. Yang dimana ketika rugi-rugi daya pada saluran transmisi diabaikan, jumlah permintaan beban sama dengan jumlah daya dari semua unit pembangkit. Dan kemudian fungsi biaya tersebut diasumsikan dari masing-masing stasiun pembangkit, yang dimana digunakan untuk menentukan total biaya produksi pada masing-masing stasiun pembangkit. Dan rumusnya adalah sebagai berikut. CT sama dengan epsilon I sama dengan 1 sampai NG alpha I ditambah beta I PI ditambah gamma I PI kuadrat, atau bisa disingkat dengan PD sama dengan epsilon I sama dengan 1 sampai NG dikali PI. Seperti itu. Bisa dilanjut Mas Bayu. Kemudian yang terakhir adalah aliran daya. Aliran daya itu suatu aliran yang dimana untuk biasa disebut untuk mengalirkan daya listrik dari pembangkit ke trafo distribusi. Dan kita menganalisis aliran daya tersebut dilakukan untuk menghitung tegangan, arus, daya, dan faktor daya atau daya reaktif yang terdapat pada berbagai titik dalam suatu jaringan listrik. Seperti itu. Selanjutnya. Untuk yang selanjutnya ada metode penelitian, mungkin bisa dilanjut, next. Metode penelitian ini terdiri dari 2 subbab, yaitu parameter dan skenario simulasi, dan yang kedua nanti ada flowchart program. Nah, untuk parameter yang kami gunakan pada saat simulasi ini,
yaitu biaya bahan bakar dalam satuan dolar per jam untuk 3 stasiun pembangkit termal adalah masing-masing untuk biaya pada stasiun pembangkit 1 yaitu 200 ditambah 0,7 P1 ditambah 0,008 P1 kuadrat. Kemudian untuk biaya stasiun pembangkit 2 yaitu 180 ditambah 6,3 P2 ditambah 0,009 P2 kuadrat, dan untuk biaya stasiun pembangkit 3 yaitu 140 ditambah 6,8 P3 ditambah 0,007 P3 kuadrat, di mana P1, P2, dan P3 masing-masing adalah total daya yang dibangkitkan oleh masing-masing stasiun pembangkit. Next. Kemudian untuk karakteristik pada masing-masing pembangkit yaitu untuk stasiun pembangkit 1, total daya yang dibangkitkan oleh stasiun pembangkit 1 berada pada rentang 10 MW sampai 85 MW. Sedangkan untuk stasiun pembangkit 2 berada pada rentang 10 MW sampai 80 MW. Dan untuk stasiun pembangkit 3 berada pada rentang 10 MW sampai 70 MW. Next. Sedangkan untuk rugi-rugi daya dapat dihitung dengan menggunakan rumus PL sama dengan 0,000218 P1 kuadrat ditambah 0,000228 P2 kuadrat ditambah 0,000179 P3 kuadrat, di mana P1, P2, dan P3 adalah daya yang dibangkitkan oleh masing-masing stasiun pembangkit. Dan untuk nilainya yaitu berada pada satuan PU atau per unit. Next. Nah, gambar ini merupakan gambar single line diagram yang digunakan pada saat simulasi ini, yaitu ketiga pembangkit itu untuk mensuplai satu pusat beban. Next. Nah, untuk yang selanjutnya ada skenario yang digunakan. Untuk simulasi kali ini ada 4 skenario yang digunakan, yaitu yang pertama, karakteristik generator dan koefisien rugi-rugi daya tetap. Yang kedua, karakteristik generator tetap akan tetapi koefisien rugi-rugi daya berubah. Yang ketiga, karakteristik generator berubah akan tetapi koefisien rugi daya tetap. Dan yang terakhir adalah karakteristik generator dan koefisien rugi-rugi daya berubah, di mana pada masing-masing skenario itu akan dilakukan 26 kali simulasi dengan variasi permintaan daya antara 0 sampai 250 MW dengan selisih setiap 10 MW. Next. Kemudian yang kedua ada flowchart program. Nah, untuk program yang kami gunakan ini menggunakan software MATLAB. Semua koefisien yang kami butuhkan dalam perhitungan, seperti untuk rumus-rumus perhitungan biaya, daya yang diminta, nilai selisih daya awal, dan toleransi selisih daya yang diizinkan. Kemudian kita akan menginput atau memasukkan harga estimasi awal dari biaya. Kemudian semua koefisien itu digunakan untuk melakukan perhitungan daya dari masing-masing stasiun pembangkit dan juga rugi-rugi daya pada masing-masing saluran. Setelah itu dilanjutkan dengan menghitung selisih dari jumlah daya yang dibangkitkan dan rugi-rugi daya dengan daya yang diminta. Kemudian hasil yang diperoleh dibandingkan antara selisih daya dengan nilai toleransi yang diizinkan. Nilai toleransi ini sudah diinputkan pada saat inisialisasi koefisien tadi. Nah, apabila selisih daya dengan nilai toleransi ini sudah berada pada batas yang telah ditentukan, maka program dilanjutkan dengan melakukan perhitungan biaya. Namun, apabila belum sesuai atau selisih daya itu masih lebih besar daripada toleransi yang diizinkan, maka proses perhitungan dilakukan proses penghitungan kembali dari perhitungan daya dari masing-masing pembangkit dan rugi-rugi daya. Nah, setelah
Setelah melakukan perhitungan daya kembali itu sampai kita menemukan nilai yang sesuai, yaitu ketika selisih daya itu sudah berada di bawah nilai toleransi yang diizinkan. Nah, jika sudah sesuai, maka dilanjutkan kembali dengan perhitungan biaya, kemudian dilanjutkan dengan menampilkan nilai daya, rugi-rugi daya, dan biaya. Kemudian program akan selesai. Next. Baik, kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu dengan variasi daya yang diminta dengan koefisien PL dan karakteristik generator tetap. Jadi diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini terlihat bahwa pada rentang permintaan daya 80 sampai 100 MW, daya total pembangkitan dari masing-masing stasiun pembangkit ini ditambah dengan jumlah nilai losses memiliki nilai selisih yang sangat kecil, bahkan mencapai 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada variasi daya yang diminta dengan koefisien PL dan karakteristik generator tetap, semakin besar daya yang diminta, maka akan semakin besar pula jumlah daya yang dibangkitkan oleh stasiun pembangkit dan semakin besar nilai daya yang dibangkitkan oleh masing-masing pembangkit. Maka nilai losses pada setiap saluran juga semakin besar. Sehingga besarnya daya yang diminta akan berbanding lurus dengan daya yang dibangkitkan oleh stasiun pembangkit tersebut. Jadi masing-masing generator nanti akan membangkitkan sesuai dengan daya yang diminta. Tetapi ini berdasarkan data yang ada di layar, pada rentang nilai tertentu terjadi ketidaksamaan antara besaran daya yang diminta dengan daya yang dibangkitkan oleh stasiun pembangkit dan nilai losses pada seluruh saluran. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu variasi daya yang diminta dengan karakteristik generator tetap dan koefisien PL yang berubah. Dari tabel tersebut kita bisa ketahui bahwa rentang permintaan daya dari 80 sampai 190 MW, total pembangkitan dari masing-masing stasiun pembangkit ditambah nilai losses memiliki selisih yang sangat kecil, bahkan mencapai 0 dengan jumlah daya yang diminta. Sedangkan pada rentang 0 sampai 70 dan 200 sampai 250 terdapat selisih yang cukup besar antara daya yang diminta dengan nilai total pembangkitan yang ditambah dengan nilai losses. Ini mengapa? Karena semakin besar daya yang diminta, maka akan semakin besar pula jumlah daya yang dibangkitkan oleh seluruh pembangkit. Dan semakin besar daya yang dibangkitkan oleh masing-masing pembangkit, maka nilai losses di setiap saluran juga akan semakin besar. Sehingga dapat dikatakan bahwa daya yang diminta akan berbanding lurus dengan jumlah daya yang dibangkitkan oleh seluruh stasiun pembangkit dan nilai losses pada seluruh saluran. Kemudian pada perubahan koefisien PL akan mempengaruhi nilai dari losses pada saluran yang bersangkutan. Karena perubahan nilai losses tersebut berbanding lurus dengan perubahan nilai koefisien PL. Apabila koefisien PL semakin besar, maka nilai losses juga akan semakin besar pula. Begitu juga sebaliknya. Kemudian total biaya bahan bakar akan dipengaruhi oleh total daya yang dibangkitkan oleh setiap pembangkit. Begitu. Jadi semakin besar daya yang dibangkitkan oleh pembangkit, maka biaya bahan bakar juga akan semakin besar. Oke, next selanjutnya.
Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ada skenario ketiga, yaitu dengan variasi daya yang diminta dengan karakteristik generator berubah dan koefisien PL tetap. Dari tabel yang kami tampilkan tersebut dapat diketahui bahwa 140 MW daya total pembangkitan dari masing-masing stasiun pembangkit ditambah dengan nilai losses memiliki selisih yang sangat kecil, bahkan mencapai 0 dengan jumlah daya yang diminta. Sedangkan pada rentang daya 0 sampai 40 MW dan 250 MW terdapat selisih yang cukup besar antara daya yang diminta dengan nilai total pembangkitan ditambah dengan losses. Perubahan nilai karakteristik pada generator tersebut akan menyebabkan perubahan rentang daya yang memiliki selisih sangat kecil dan rentang daya yang memiliki selisih yang cukup besar. Perubahan nilai karakteristik generator akan berbanding lurus dengan rentang daya yang memiliki selisih sangat kecil. Semakin besar rentang karakteristik generator, maka akan semakin besar pula rentang daya yang memiliki selisih sangat kecil. Begitupun sebaliknya. Semakin kecil rentang karakteristik generator, maka akan semakin kecil pula rentang daya yang memiliki selisih sangat kecil. Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah daya yang akan dibangkitkan oleh seluruh stasiun pembangkit dan semakin besar pula nilai yang dibangkitkan oleh masing-masing pembangkit, maka nilai losses pada setiap saluran juga akan semakin besar. Sehingga dapat dikatakan bahwa besarnya daya yang diminta akan berbanding lurus dengan jumlah daya yang dibangkitkan oleh seluruh stasiun pembangkit dan nilai losses pada seluruh saluran. Namun, pada rentang nilai tertentu akan terjadi ketidaksesuaian antara besarnya daya yang diminta dengan jumlah daya yang dibangkitkan oleh seluruh stasiun pembangkit dan nilai losses pada seluruh saluran. Kemudian untuk total biaya bahan bakar akan dipengaruhi oleh total daya yang dibangkitkan oleh setiap pembangkit. Semakin besar daya yang dibangkitkan oleh seluruh pembangkit, maka total biaya bahan bakar juga akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Namun, total biaya bahan bakar bukan hanya dipengaruhi oleh total daya yang dibangkitkan oleh setiap pembangkit, akan tetapi juga dipengaruhi oleh koefisien tertentu. Sehingga sangat dimungkinkan apabila dua stasiun pembangkit memiliki total biaya bahan bakar yang berbeda, meskipun total daya yang dibangkitkan adalah sama. Kemudian next. Kemudian untuk skenario yang keempat yaitu variasi daya yang diminta dengan karakteristik generator dan koefisien PL berubah. Tentang permintaan daya dari 50 sampai 240 MW, daya total pembangkitan dari masing-masing stasiun pembangkit ditambah dengan nilai losses memiliki selisih yang sangat kecil, bahkan mencapai 0 dengan jumlah daya yang diminta. Sedangkan pada rentang 0 sampai 40 MW dan 250 MW terdapat selisih yang cukup besar antara daya yang diminta dengan nilai pembangkitan ditambah nilai losses. Kemudian untuk pengaruh dari perubahan nilai karakteristik generator sama seperti pada skenario yang ketiga, yaitu akan menyebabkan perubahan rentang daya yang memiliki selisih sangat kecil dan rentang daya yang memiliki selisih yang cukup besar. Nah, perubahan nilai karakteristik generator akan berbanding lurus dengan rentang daya yang memiliki selisih sangat kecil. Jadi, semakin besar rentang karakteristik generator, maka akan semakin besar pula rentang daya yang memiliki selisih sangat kecil. Begitupun sebaliknya, semakin kecil rentang karakteristik generator, maka akan semakin kecil pula rentang daya yang memiliki selisih sangat kecil. Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan koefisien PL akan mempengaruhi nilai dari losses pada saluran yang bersangkutan. Maksudnya, apabila koefisien PL yang dirubah adalah koefisien PL pada saluran A, maka nilai losses yang berubah hanya pada saluran A. Begitupun seterusnya, apabila yang dirubah B, maka yang berubah nilai lossesnya adalah B, dan seterusnya.
Perubahan nilai losses ini akan berbanding lurus dengan perubahan nilai koefisien PL. Apabila koefisien PL semakin besar, maka nilai losses juga akan semakin besar pula. Begitupun sebaliknya. Ketika koefisien PL semakin kecil, maka nilai losses juga akan semakin kecil pula. Hal ini sesuai dengan rumus yang digunakan pada kasus yang digunakan pada studi kasus ini yang telah kami jelaskan pada bab 3 tadi. Kemudian dari semua data yang kami peroleh ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar daya yang diminta, maka akan semakin besar pula jumlah daya yang dibangkitkan oleh seluruh stasiun pembangkit, dan semakin besar nilai daya yang dibangkitkan oleh masing-masing pembangkit, maka nilai losses pada setiap saluran juga akan semakin besar. Hal ini dikarenakan nilai losses ini juga dipengaruhi oleh nilai daya yang dibangkitkan oleh masing-masing pembangkit, sehingga dapat dikatakan bahwa besarnya daya yang diminta akan berbanding lurus dengan jumlah daya yang dibangkitkan oleh seluruh stasiun pembangkit dan nilai losses pada saluran tersebut. Namun, pada rentang nilai tertentu akan terjadi ketidaksesuaian antara besarnya daya yang diminta dengan jumlah daya yang dibangkitkan oleh seluruh stasiun pembangkit dan nilai losses pada seluruh saluran. Kemudian, untuk total biaya bahan bakar juga akan dipengaruhi oleh total daya yang dibangkitkan oleh setiap pembangkit. Semakin besar daya yang dibangkitkan, maka akan semakin besar pula biaya bahan bakar yang harus dikeluarkan. Begitu juga sebaliknya. Namun, total biaya bahan bakar itu tidak hanya dipengaruhi oleh total daya yang dibangkitkan saja, tapi juga dipengaruhi oleh koefisien tertentu. Sehingga sangat mungkin apabila dua stasiun pembangkit memiliki total biaya bahan bakar yang berbeda, meskipun total daya yang dibangkitkan adalah sama. Next. Baik, selanjutnya yang kelima adalah penutup. Berdasarkan uraian di atas atau yang telah disampaikan oleh teman-teman dan saya juga, di sini ada beberapa kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Yaitu yang pertama adalah pada rentang kebutuhan daya 90 sampai 190 MW, selisih antara total pembangkitan dan nilai rugi-rugi pada masing-masing pembangkit sangat kecil. Ya, seperti yang sudah kita simak pada bahasan-bahasan sebelumnya, pada 4 skenario yang telah dilakukan, pada rentang 80 sampai 190 MW, maka total rugi-rugi daya pada pembangkit itu sangat kecil. Karena total yang dibangkitkan dengan pada stasiun pembangkit dan yang sampai pada beban itu hampir sama dan lossesnya sangat sedikit. Kemudian pada rentang 0 sampai 70 dan 200 sampai 250 terdapat selisih yang besar. Kenapa? Karena hal tersebut juga terpengaruh oleh karakteristik dari masing-masing generator pada suatu pembangkit. Pada bagian metode sudah dijelaskan bahwa generator memiliki karakteristik antara 10 sampai 80, generator 2 10 sampai 70. Nah, itu berpengaruh terhadap daya yang dibangkitkan. Kenapa? Karena generator tidak akan membangkitkan daya sebesar 0 sampai 30 sampai 0, begitu. Kemudian yang kedua adalah perubahan faktor PL mempengaruhi nilai kerugian untuk saluran yang bersangkutan. Nah, tadi pada 4 skenario juga PL sangat mempengaruhi untuk losses pada saluran. Misal PL-nya diubah, maka losses akan berubah berbanding lurus dengan PL-nya. Kemudian yang ketiga adalah total bahan bakar yang dipengaruhi oleh total listrik yang dibangkitkan. Sama halnya dengan koefisien PL tadi. Maka pada satu generator, jika membangkitkan daya yang besar, maka diperlukan biaya bahan bakar yang besar. Sebaliknya, jika daya yang dibangkitkan kecil, maka makin sedikit biaya bahan bakar yang dibutuhkan. Baik, terima kasih. Mungkin segitu untuk kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan, dan semoga ilmu ini dapat diserap kami
dan ataupun yang mendengarkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.